Claire, perjalanan rasa dan takdir di Indonesia. Kami memutuskan untuk pindah dan menetap di Indonesia. Saat Claire mendengar kata-kata itu keluar dari mulut orang tuanya, ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Hanya setahun yang lalu, pasangan suami istri yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka di Paris ini menentang keras keputusan putri mereka untuk pergi ke Indonesia sendirian demi pekerjaan. Apa yang telah berubah? Apa yang mendorong pasangan Prancis berusia 60 tahun ini untuk meninggalkan segalanya di Paris dan memilih memulai hidup baru di Indonesia? Ini adalah kisah tentang seorang wanita Prancis berusia 25 tahun, sebuah keputusan berani, dan perjalanan lintas budaya yang pada akhirnya mengubah nasib seluruh keluarga. Mari kita dengarkan kisah Claire. Nama saya Claire. Saat ini, saya hidup bahagia dan sibuk di Jakarta. Namun, beberapa tahun yang lalu, saya hanyalah seorang mahasiswi biasa di sebuah universitas di Paris. Naik metro pergi dan pulang kampus, tanpa kepastian tentang masa depan saya. Saya tumbuh besar di arondisemen ke-18 Paris, tepatnya di Belleville, sebuah komunitas yang bercampur dengan berbagai budaya. Di sini, imigran Arab, Afrika, Italia, dan Asia hidup berdampingan. Berjalan di jalanannya, Anda akan mendengar berbagai bahasa yang berbaur menjadi satu. Ayah saya bekerja di perusahaan asuransi selama lebih dari 30 tahun, sementara ibu saya adalah seorang guru sekolah dasar. Kami adalah keluarga kelas menengah Prancis yang tipikal. Keluarga kami sangat konservatif. Ayah selalu berkata, "Claire, stabilitas adalah yang terpenting." Ibu selalu menekankan agar saya memilih jalur yang aman. Sejak kecil, tak terhitung berapa kali saya mendengar nasihat untuk menjadi pegawai pemerintah atau guru. Garis keturunan kami selalu berada di profesi yang stabil dan selalu takut akan perubahan. Namun sejak kecil, saya berbeda. Hal favorit saya adalah menemani nenek ke pasar. Setiap kali memilih tomat, nenek akan berkata, "Lihat warnanya, Claire, hirup aromanya." Hanya bahan-bahan terbaik yang bisa menghasilkan masakan lezat. Sejak saat itu, saya mulai memiliki minat yang mendalam pada makanan. Nenek saya berasal dari Provence, dan dia memiliki pengetahuan unik dalam meracik herbal dan rempah-rempah. Saat saya berusia 10 tahun, saya pertama kali membuat omelet sendiri. Mengocok telur, memasukkan mentega ke wajan, dan membaliknya dengan hati-hati. Seluruh proses itu terasa seperti eksperimen sains. Saat melihat keluarga saya memakan omelet buatan saya dengan gembira, saya tiba-tiba memahami bahwa seseorang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain melalui makanan. Malam itu, saya menulis di buku harian saya, "Saat dewasa nanti, saya ingin menjadi koki yang membahagiakan orang-orang." Saat SMA, setiap jam makan siang di sekolah, saya selalu berpikir, mengapa makanan ini rasanya begini? Bagaimana cara membuatnya lebih enak? Sesampainya di rumah, saya mencoba memasak kembali menu makan siang itu dengan cara saya sendiri untuk memperbaikinya. Ibu saya berkata sambil tertawa, "Sepertinya Claire sangat suka memasak." Namun saat itu, hal tersebut hanyalah sebuah hobi. Di pesta ulang tahun teman-teman, saya selalu membawa kue buatan sendiri dan selalu menjadi primadona. Setelah lulus SMA, saya harus memutuskan masa depan saya. Tentu saja, orang tua saya ingin saya menempuh jalur yang stabil. "Kamu pintar matematika, belajarlah bisnis atau akuntansi," kata mereka. Namun saya ingin mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan makanan. Setelah berdebat selama beberapa bulan, kami sepakat. Saya masuk ke Agroparistek untuk belajar ilmu pangan, food science. Setidaknya ini masih sains dan teknik, jadi mencari kerja tidak akan sulit, kata orang tua saya. Saya pun setuju. Ilmu pangan memungkinkan saya mempelajari makanan secara ilmiah yang saya sukai. Mencakup segalanya mulai dari nutrisi hingga teknologi pemrosesan dan manajemen kualitas. Selama 2 tahun pertama di universitas, saya adalah mahasiswa biasa. Masuk kelas, mengerjakan tugas, dan nongkrong di kafe bersama teman-teman. Namun di semester kedua tahun kedua, saya mulai merasa ada yang kurang. Sekadar menganalisis bahan dan pemrosesan makanan tidak lagi cukup bagi saya. Saya mulai ragu perubahan nyata apa yang bisa diberikan oleh penelitian laboratorium terhadap meja makan orang-orang. Maka,
Di tahun ketiga, saya mengambil media digital sebagai mata kuliah minor. Saya percaya bahwa meski membuat makanan itu penting, cara menyampaikannya kepada orang-orang juga sama pentingnya. Terutama karena saya ingin mempromosikan budaya makan yang sehat. Awalnya, orang tua saya heran. Mengapa harus belajar media? Bukankah ilmu pangan saja sudah cukup? Namun, setelah saya jelaskan dengan baik, mereka setuju dan berkata, "Baiklah, bagus juga punya pengetahuan tambahan." Kelas media digital sangat menarik, brand storytelling, pemasaran, strategi media sosial, psikologi konsumen semuanya baru bagi saya. Terutama studi kasus tentang bagaimana merek global masuk ke budaya yang berbeda. Di sanalah saya benar-benar memahami pentingnya komunikasi lintas budaya. Tahun ketiga tiba. Saat itu saya mengira akan mencari pekerjaan di perusahaan makanan di Prancis dan hidup sederhana. Mungkin bekerja di departemen pengembangan produk di perusahaan besar seperti Carrefour atau Danone. Itulah impian saya. Dan sebagian besar senior saya mengambil jalur tersebut. Namun pada musim semi tahun ketiga, sebuah peristiwa mengubah hidup saya selamanya. Universitas menyelenggarakan Minggu Pengalaman Budaya Makanan Dunia. Setiap hari, kami bisa mencicipi makanan dari berbagai negara. Senin untuk Italia, Selasa untuk Meksiko, Rabu untuk Maroko, dan pada hari Kamis, itu adalah Indonesia Day. Sejujurnya, awalnya saya tidak terlalu tertarik. Bicara soal makanan Asia, yang saya tahu hanyalah nasi goreng dari restoran Cina. Sebuah stan makanan Indonesia didirikan di kantin sekolah, penuh dengan soto Betawi, rendang, dan berbagai hidangan lainnya. Warnanya saja sudah menggugah selera. Ini adalah makanan yang belum pernah saya lihat, tetapi warnanya sangat memikat. Saya tidak akan melupakan suapan pertama saya. Kuah hangat dan kaya rempah dari soto Betawi menyebar di mulut saya. Saya berpikir, apa ini? Gurih, segar, dan ada rasa kacang yang lembut. Perpaduan sempurna. Dan rendang setiap bumbunya meresap ke dalam serat daging, menciptakan harmoni yang luar biasa, sangat menakjubkan. Yang lebih mengejutkan adalah perasaan setelah makan. Biasanya, jika saya makan makanan berlemak, perut terasa berat dan saya mengantuk. Namun setelah makan makanan Indonesia, tubuh saya terasa ringan dan pikiran saya menjadi jernih. Aneh. Saya sangat kenyang, tapi mengapa terasa ringan? Malam itu, sekembalinya ke asrama, saya tidak bisa tidur. Rasa makanan Indonesia terus terbayang di pikiran saya. Jadi, saya membuka laptop dan mulai meneliti tentang kuliner Indonesia. Manfaat kesehatan dari rempah-rempah, nutrisi dari berbagai sayuran, dan penggunaan bumbu alami. Semakin banyak saya belajar, semakin saya terobsesi, terutama perbedaannya dengan kuliner Prancis. Kuliner Prancis menggunakan banyak krim, mentega, dan keju untuk mencapai rasa yang kaya. Sementara kuliner Indonesia berfokus pada penggunaan rempah-rempah segar dan menjaga rasa alami dari bahan-bahannya. Sebuah filosofi yang sangat berbeda. Sejak saat itu, kehidupan sehari-hari saya berubah. Setelah kelas, saya mulai mencari restoran Indonesia di arrondissement ke-13 Paris. Meski hanya warung kecil, setiap tempat terasa seperti harta karun. Sate, gado-gado, nasi kuning, ayam goreng kalasan, semua yang ada di menu saya coba. Para pemilik restoran, saat melihat mahasiswi Prancis yang sangat menikmati makanan Indonesia, menunjukkan ekspresi yang seolah berkata, bagaimana mungkin orang Prancis bisa sangat menyukai makanan Indonesia seperti ini? Saat makan di restoran Indonesia, saya semakin yakin bahwa inilah jalur yang selama ini saya cari. Saya mulai menonton video YouTube tentang masakan Indonesia. Ketika menonton dokumenter tentang bagaimana sebuah perusahaan besar menyebarkan kuliner Indonesia ke seluruh dunia, saya merinding. Ini dia, pikir saya. Inilah bidang di mana saya bisa menggunakan pengetahuan ilmu pangan, media, dan obsesi saya terhadap masakan Indonesia. Saya hampir tidak tidur malam itu. Pikiran saya penuh dengan rencana. Keesokan harinya, saya mulai mencari perusahaan teknologi pangan di Indonesia. Dan di sana, saya menemukan sebuah perusahaan startup yang sedang mencari magang pemasaran merek, brand marketing intern. Saat saya melihat kualifikasinya, itu sangat sesuai dengan latar belakang saya
jurusan terkait makanan, pengalaman pemasaran, dan minat pada kuliner Indonesia. Semua syarat terpenuhi. Saat menulis resume, saya menyertakan akun Instagram saya dalam portofolio. Itu adalah akun dengan konsep seorang wanita Prancis yang jatuh cinta pada makanan Indonesia dan sudah memiliki 1.500 pengikut. Mulai dari resep masakan Indonesia hingga cerita budaya, saya yakin semua konten yang saya unggah akan bermanfaat. Setelah mengirimkan lamaran, saya sangat gugup. Ini adalah kesempatan untuk bekerja di negara yang jauh, Indonesia. Seminggu kemudian, saya menerima undangan wawancara video. Para pewawancara melihat portofolio saya dan berkata, "Konten Anda benar-benar menarik. Mengejutkan bahwa seorang Prancis memiliki pemahaman sedalam ini tentang kuliner Indonesia." Selama wawancara, dengan penuh semangat saya membahas potensi globalisasi makanan Indonesia. Kuliner Indonesia itu sehat dan seimbang. Saat ini, orang di seluruh dunia mencari makanan sehat. Saya yakin kuliner Indonesia punya peluang besar, kata saya. Saat melihat para pewawancara mengangguk, saya merasakan firasat baik. 2 hari kemudian, saya menerima email konfirmasi. Pada saat itu, saya berteriak kegirangan. Teman-teman asrama bertanya, "Claire, apa yang terjadi?" Saya menjawab, "Saya akan ke Indonesia untuk magang." Dan mereka ikut senang bersama saya. Namun, memberitahu orang tua saya tidaklah mudah. Saat makan malam, saya berkata, "Hati-hati, Mapa. Saya akan pergi ke Indonesia untuk magang." Keduanya terkejut. "Indonesia? Mengapa harus pergi ke tempat sejauh itu?" tanya ayah saya. Ibu saya juga khawatir. "Ada banyak perusahaan bagus di Prancis. Apakah kamu benar-benar harus pergi ke Asia?" Hari-hari berikutnya, saya terus meyakinkan mereka. Saya menjelaskan mengapa saya ingin pergi ke Indonesia, betapa berharganya kesempatan ini, dan betapa pentingnya hal ini bagi hidup saya. Saya bisa mendapatkan pengalaman di bidang kuliner Indonesia dan teknologi pangan, kata saya. Perlahan mereka mulai yakin, terutama setelah melihat betapa besar minat saya. Akhirnya, seminggu kemudian, ayah berkata, "Claire, jika kamu benar-benar ingin, aku izinkan, tapi kamu harus berhati-hati. Segera telepon jika ada apa-apa." Ibu juga berkata, "Kami percaya padamu. Jaga dirimu dan beritahu kami jika ada masalah." Mereka pun memberikan dukungan. Akhirnya, saya naik pesawat menuju Indonesia. Selama penerbangan belasan jam, saya hampir tidak tidur karena gugup dan bersemangat. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, barulah saya merasa bahwa saya benar-benar sudah di Indonesia. Sejak di bandara saja saya sudah takjub. Bandaranya bersih dan modern. Saya naik bus menuju Jakarta, dan sambil melihat pemandangan di luar jendela, semuanya terasa baru bagi saya. Tiba di Jakarta, kejutan datang silih berganti. MRT-nya sangat bersih dan selalu tepat waktu. Sangat jauh berbeda dengan metro di Paris. Dan toko kelontong 24 jam ada di mana-mana, yang menurut saya sangat luar biasa. Bisa membeli barang bahkan di tengah malam, benar-benar sangat praktis. Hari pertama kerja, saya merasa gugup. Kantornya berada di sebuah gedung modern di area Sudirman. Kantor itu sendiri sangat modern dan penuh energi. Rekan-rekan menyambut saya dengan hangat, terutama saat Pak Surya, sang manajer, memperkenalkan saya. "Ini Claire dari Prancis, anggota terbaru tim kita." Saya benar-benar tersentuh. Awalnya, sulit menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Indonesia. Waktu makan siang, terkadang hanya 30 menit atau 1 jam jika sibuk. Di Prancis, kami makan setidaknya 1,5 jam. Di sini, Anda harus makan dengan efisien dan segera kembali bekerja. Pada hari-hari pertama, saya hampir kewalahan. Ritme kerja di kantor juga sangat cepat. Setelah mengirimkan laporan, Anda segera mendapatkan umpan balik dan harus segera memperbaikinya. Di Prancis, kami diberi 1 atau 2 hari untuk mengerjakan sesuatu perlahan-lahan. Di sini, semua harus dilakukan segera. Awalnya saya panik, namun seiring berjalannya waktu, saya paham bahwa budaya ini memiliki alasan. Pengambilan keputusan yang cepat dan pelaksanaan segera adalah sumber daya saing perusahaan. Dalam hal efisiensi, ini jauh lebih baik. Anda bisa fokus pada tugas utama tanpa membuang waktu. Saat jam makan siang,
Saya berkumpul dengan rekan-rekan dan perlahan mempelajari budaya kerja di Indonesia. Seorang anggota tim bertanya, "Claire, apa makanan Indonesia favoritmu?" Saya menjawab, "Soto Betawi, enak sekali." Mereka tertawa dan berkata, "Wah, kamu sudah seperti orang lokal saja. Menjelajahi makanan di sekitar kantor juga menyenangkan." Siang hari, saya mencoba warung makan yang punya rendang atau ayam bakar. Malam hari, saya mencoba jajanan kaki lima seperti martabak atau seitechan. Setiap makanan memberikan kebahagiaan yang berbeda. Saya terutama jatuh cinta pada budaya makan jajanan kaki lima sambil menikmati suasana kota. Rekan saya mengajak, "Claire, mau pergi ke daerah Sabang untuk makan sate hari Jumat?" Saya sangat senang. Duduk di pinggir jalan, makan sate ayam yang lezat sambil melihat keramaian Jakarta. Saya tidak menyangka ini akan terasa seromantis ini. Saya juga kagum dengan keamanan di area perkantoran Jakarta. Bahkan saat hampir tengah malam dan saya berjalan sendirian di area SCBD, saya tidak merasa takut. Di Paris, agak menakutkan berjalan sendirian di malam hari. Namun di Jakarta, di area seperti ini, orang-orang masih berlalu lalang dengan santai. Saya senang tinggal di kota yang terasa aman. Ketertiban orang-orang di MRT juga meninggalkan kesan mendalam. Di eskalator, semua berdiri di sisi kiri untuk memberi jalan. Sebelum masuk kereta, mereka menunggu penumpang keluar terlebih dahulu. Budaya ini sangat rasional dan menunjukkan tingkat kedisiplinan warga yang tinggi. Perlahan saya mulai terbiasa dengan pekerjaan. Saya bergabung dalam proyek strategi pemasaran global makanan Indonesia. Saya bertanggung jawab menyusun rencana lokalisasi untuk pasar Prancis. Setiap hari, saya berpikir bagaimana memperkenalkan makanan Indonesia kepada orang Prancis. Melalui riset pasar, saya menganalisis preferensi konsumen Prancis. Saya menemukan minat mereka pada makanan sehat meningkat, terutama pada makanan fermentasi. Jika kita menekankan bahwa makanan Indonesia seperti acar kaya akan probiotik, ini bisa efektif, usul saya kepada tim. Rekan-rekan tertarik dengan ide saya. Pak Surya berkata, "Ini adalah sesuatu yang hanya dipahami Claire tentang pasar Prancis." Inilah momen di mana status saya sebagai orang asing menjadi sebuah keuntungan. Selama masa magang, saya juga berusaha keras belajar bahasa Indonesia. Awalnya hanya tahu terima kasih dan selamat pagi. Namun perlahan saya mulai bisa berbicara dalam percakapan sehari-hari. Setiap kali dipuji rekan kerja, "Claire, bahasa Indonesiamu makin jago." Saya merasa bangga. Setiap akhir pekan, saya keliling Jakarta, Kota Tua, Museum Nasional, Glodok, Monas. Hampir semua tempat sudah saya kunjungi. Setiap tempat punya keindahannya sendiri, terutama perpaduan tradisional dan modern yang sangat cantik. Sambil duduk di sebuah bangunan tua di Kota Tua, saya merasa ingin tinggal di Indonesia selamanya. Minum teh sambil memandangi dinding tua di luar. Saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan di Paris. Keheningan yang unik. Menjelang akhir masa magang, perusahaan mengumumkan lowongan posisi tetap yang persis dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Ini sudah takdir, pikir saya, dan saya memutuskan untuk melamar. Hidup di Indonesia bisa menjadi kenyataan. Setelah mengirim lamaran, hanya dalam beberapa hari saya menerima kabar bahwa saya terpilih. Saya sangat bahagia. Namun di saat yang sama, perasaan saya campur aduk karena itu berarti saya akan menetap di Indonesia. Saya menelepon orang tua dan mengabarkan bahwa saya diterima sebagai karyawan tetap. Terjadi keheningan di seberang telepon. Sesaat kemudian ayah berkata, "Claire, selamat," tapi ada nada kekhawatiran di suaranya. Ibu bertanya, "Hati-hati, bukankah lebih baik jika kamu bekerja di Prancis saja, di mana keluarga dan teman-temanmu berada? Kamu akan kesulitan tinggal di sana sendirian. Bahasa berbeda, budaya berbeda." Tambahnya, mendengar itu, hati saya berat. Saya mengerti kekhawatiran mereka, tapi keputusan saya sudah bulat. "Ma, pekerjaan dan hidup yang saya inginkan ada di sini." Sulit mencari kerja di Prancis dan saya tidak punya kesempatan melakukan apa yang saya sukai di sana, kata saya. Keesokan harinya, saya terus meyakinkan mereka lewat telepon. Bekerja di Indonesia adalah impian saya. Saya ingin bekerja untuk memperkenalkan kuliner Indonesia ke dunia. Kapan lagi kesempatan ini datang?
Saya bicara dengan sepenuh hati. Sepertinya mereka tersentuh oleh tekad saya. Seminggu kemudian, ayah berkata, "Claire, jika itu maumu, kami setuju. Tapi jika kamu kesulitan, kamu bisa pulang kapan saja." Ibu juga berkata, "Kami percaya padamu. Jaga dirimu dan telepon jika ada masalah." Saat mulai sebagai karyawan tetap, awalnya memang berat. Tanggung jawabnya berbeda dibanding saat magang. Saya harus menulis laporan dalam bahasa Indonesia dan kesulitan dengan istilah teknis. Saya selalu bertanya, apakah ini benar? Kepada rekan kerja. Dalam rapat, seringkali saya tidak sepenuhnya mengerti dan kesulitan mengikuti diskusi yang cepat. Saat ingin bicara, saya sering berkata, "Maaf, bisa tolong diulang?" Awalnya saya malu, namun Pak Surya menyemangati, "Claire, pelan-pelan saja. Itu normal. Tidak mudah bagi orang asing bekerja di sini. Lama-lama kamu akan mahir." Rekan-rekan saya sangat membantu, terutama Joni yang duduk di sebelah saya. Joni 3 tahun lebih tua dari saya dan sangat baik. Jika saya tidak mengerti sebuah kata, dia menjelaskannya dengan detail. Dia juga mengajari saya etika kantor. "Claire, kalau situasinya begini, kamu harus begini." Dia mengajari saya satu persatu. Saat makan siang, dia merekomendasikan tempat makan enak. "Mau coba sop buntut? Ada tempat yang enak sekali hari ini," dan dia membawa saya ke sana. Karena dia, saya menemukan banyak permata tersembunyi di dekat kantor. Joni juga membantu saya memahami budaya kerja dengan cepat. Di acara makan-makan kantor, begini caranya. "Begini caramu menyapa atasan," sarannya. Dia benar-benar menjaga saya, dan saya sangat berterima kasih. Suatu hari saya jatuh sakit. Joni bertanya, "Claire, kamu tidak apa-apa? Mau saya belikan obat di apotek?" Saya tersentuh saat itu. Dia bukan keluarga, tapi dia peduli. Saya merasakan kehangatan penerimaan orang Indonesia. Setiap akhir pekan, Joni memperkenalkan tempat-tempat tersembunyi di Jakarta kepada saya. "Claire, sudah pernah ke Galeri Nasional? Ada kafe bagus di sana," usulnya. Sambil minum kopi di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan, saya berkata, "Saya tidak tahu ada tempat seperti ini." Dia tersenyum dan menjawab, "Masih banyak tempat di Indonesia yang seperti harta karun." Joni sangat memahami kesulitan saya. Semua orang melewati itu. Saat saya baru kerja, saya juga kesulitan. Katanya menguatkan, "Claire, kamu sudah berusaha keras. Kamu akan cepat menyesuaikan diri," tambahnya. Dia juga membantu saya belajar bahasa Indonesia, mencatat ekspresi umum di kantor, dan berkata, "Lebih alami jika kamu mengucapkannya seperti ini." Berkat dia, bahasa Indonesia saya meningkat pesat. Dalam proyek perusahaan, Joni juga banyak membantu. Saat saya menulis laporan analisis pasar Prancis, dia memberi saran, "Lebih baik bagian ini dibuat lebih spesifik. Jika kamu mendetailkan karakteristik konsumen Prancis, tim akan lebih mudah mengerti." Lama-kelamaan, saya terbiasa dengan kehidupan kantor. Tugas yang dulunya sulit kini terasa akrab. Percakapan dengan rekan-rekan juga menjadi lebih alami. Setiap kali mendengar Claire, perubahannya besar sekali ya. Saya merasa bangga. Sebulan kemudian, Pak Surya bertanya, "Claire, mau memimpin proyek untuk masuk ke pasar Prancis?" Saya sangat gembira. Inilah kesempatan menggunakan semua yang telah saya siapkan. Selama mengerjakan proyek, saya merasakan kepuasan besar. Merencanakan strategi memperkenalkan makanan Indonesia ke Prancis hingga bernegosiasi dengan distributor lokal, inilah pekerjaan yang saya inginkan. Dan setiap hari saya merasa bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi saya dengan orang tua berkurang. Dari telepon setiap hari menjadi seminggu sekali, lalu 2 minggu sekali. Meski sibuk, saya merasa ada jarak di antara kami. Orang tua saya sepertinya selalu khawatir dengan kehidupan saya sendirian di Indonesia. "Claire, apakah kamu makan dengan benar di sana?" tanya mereka. "Apa kamu sudah punya teman? Kamu tidak kesepian?" Meski saya bilang saya baik-baik saja, mereka tidak tenang. Terutama ibu saya terkadang berkata, "Masih lebih baik di Prancis di mana ada keluarga." Setiap mendengar itu, hati saya berat. 6 bulan kemudian, saya melewati masa yang sangat sulit. Proyek tidak berjalan lancar,
dan saya selalu salah saat presentasi dalam bahasa Indonesia. Suatu malam, saat duduk sendirian di rumah, saya tiba-tiba menangis. Saya mulai ragu. Bisa tidak ya saya melakukannya di sini? Saya mulai merindukan suara orang tua saya saat-saat bersama teman-teman di Prancis. Mungkin orang tua saya benar, pikir saya. Keesokan harinya, Johnny memperhatikan wajah saya dan bertanya, "Claire, ada masalah? Kamu kelihatan tidak sehat." Awalnya saya bilang tidak ada apa-apa, namun dia mengajak saya minum kopi. Di kedai kopi, saya tumpahkan semua keluh kesah saya. Kadang berat sekali. Saya merasa kesepian. Pekerjaan lebih sulit dari bayangan saya, kata saya. Johnny mendengarkan dengan seksama. Semua orang melewatinya. Saat saya baru, saya juga kesulitan, katanya. Tapi Claire, kamu sudah berusaha keras. Sampai di titik ini saja sudah pencapaian besar. Dia menguatkan saya. Jika kamu menyerah sekarang, pasti kamu akan menyesal. Apa yang kamu lakukan sekarang sangat berharga, tambahnya. Mendengar itu, saya kembali bersemangat. Benar juga, saya melakukan apa yang saya suka. Saya tidak boleh menyerah karena kesulitan kecil, pikir saya. Berkat Johnny, saya bangkit kembali. Setelah itu, saya bekerja lebih keras dan fokus belajar bahasa Indonesia. Saya menjadi lebih aktif dan perlahan kepercayaan diri, serta kemampuan saya meningkat. Pak Surya memuji, "Claire, kamu benar-benar sudah berubah banyak." Setahun berlalu, saya sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan hidup di Indonesia. Saya sudah bisa bicara bahasa Indonesia dengan alami dan mahir dalam pekerjaan. Proyek pasar Prancis selesai dengan sukses dan saya mulai diakui di perusahaan. Namun hubungan dengan orang tua tetap terasa jauh. Setiap telepon, mereka bertanya kapan saya pulang ke Prancis untuk liburan dengan nada khawatir. "Apa kamu benar-benar baik-baik saja di sana?" Seberapa sering pun saya bilang baik, mereka tetap tidak tenang. Maka saya memutuskan, saya mengundang orang tua saya datang ke Indonesia agar mereka bisa melihat sendiri kehidupan saya. "Ma, Pa, datanglah ke Indonesia. Jika kalian lihat bagaimana saya hidup, kalian akan tenang," kata saya. Awalnya mereka ragu, kita akan pergi ke tempat sejauh itu. Namun setelah saya bujuk terus-menerus, mereka memutuskan datang. Ayah berkata, "Saya harus melihat bagaimana anak saya hidup." Akhirnya, hari kedatangan orang tua saya tiba. Saya gugup saat menunggu mereka di terminal kedatangan. Setahun 3 bulan kami tidak bertemu. Saat melihat mereka keluar, saya hampir menangis. "Ma, Pa," teriak saya sambil berlari memeluk mereka. Ayah tersenyum dan berkata, "Anak kita sudah berubah banyak ya." Saat di taksi menuju Jakarta, saya memperhatikan reaksi mereka. Melihat gedung-gedung di Sudirman dan pemandangan di luar, mereka takjub. "Wah, modern sekali," kata ibu saya. "Dan jalanannya bersih," tambahnya, seolah membandingkannya dengan Paris. Tiba di apartemen saya, mereka lebih takjub lagi. "Sangat bersih dan nyaman ya di sini," kata ayah. Terutama saat saya menjelaskan budaya melepas sepatu di depan pintu. Mereka bilang itu sangat higienis. Makan malam pertama kami di restoran Indonesia dekat kantor. Sambil makan soto, rendang, dan berbagai hidangan, mereka berkata, "Jadi ini makanan yang membuat Claire tergila-gila." Saat ibu mencicipi acar, dia terkejut. Agak asam, tapi segar sekali. Saat saya bilang nasi putih seringkali bisa ditambah, mereka berkata, "Tidak terpikirkan hal seperti itu di Prancis." Luar biasa. Reaksi mereka saat pertama kali naik MRT juga tak terlupakan. Bersih sekali dan tepat waktu, beda sekali dengan Metro Paris, kata ibu. Melihat orang-orang antre dengan rapi, mereka bilang disiplin warganya tinggi. Saat berbelanja di mall, mereka kagum pada keramahan staf toko. "Halo Mam, Sir. Selamat datang," sapa staf sambil menawarkan sampel dengan ramah. "Pelayanannya sangat bagus," kata mereka. Saat kami makan jajanan kaki lima, ayah berkata sambil tertawa saat makan pisang goreng, garing di luar, manis di dalam. Namun pengalaman paling spesial adalah saat saya membawa mereka ke spa untuk pijat tradisional. Itu adalah pusat kebugaran di Jakarta, di mana Anda bisa merasakan teknik penyembuhan tradisional Indonesia. "Apa ini?" tanya mereka heran. Staf menjelaskan bahwa ini menggunakan pijatan dan minyak alami. Awalnya mereka ragu, apakah aman? Tanya ibu khawatir. Namun, setelah dijelaskan,
bahwa ini membantu sirkulasi darah dan relaksasi. Mereka setuju. Lucu melihat mereka berbaring dan dipijat. Rasanya unik tapi sangat nyaman, kata ayah. Ibu menimpali. Aroma minyaknya enak sekali, seperti di taman bunga. Setelah 1 jam pijat, ekspresi mereka berubah. Tubuh saya terasa ringan sekali, kata ayah sambil merenggangkan lengan. Kulit saya jadi halus, kata ibu. Ada pengalaman sehebat ini ya. Sambil bersantai di lounge spa, minum jahe hangat dan makan jajanan pasar, mereka merasakan perbedaan budaya. Ternyata begini cara orang Indonesia bersantai. Terutama ayah. Dia berkata, tidak ada tempat seperti ini di Prancis. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Saya bisa melihat dia mulai jatuh cinta pada budaya Indonesia. Saat kami mengunjungi kota tua dan melihat bangunan serta gereja tua, mereka berkata, sangat indah dan bersejarah. Sambil minum kopi di dalam area kota tua, mereka takjub. Tidak menyangka ada ketenangan seperti ini di tengah kota. Pemilik kedai kopi berkata, anak kalian sangat mencintai Indonesia. Di momen itu, saya melihat rasa bangga di wajah orang tua saya. Pengalaman matahari terbenam di pantai indah Kapuk juga tak terlupakan. Sambil duduk di tepi laut, makan bakso dan minum kelapa muda, ibu berkata, ada cara bersantai seperti ini ya, romantis sekali. Melihat keluarga dan pasangan duduk dengan tenang, mereka berkata, hidup di sini sepertinya sangat santai. Sudah tengah malam saat kami pulang, dan mereka merasakan sendiri keamanan di jalanan. Bahkan tengah malam masih ada orang berjalan. Melihat itu, ibu terkejut. Di Paris, menakutkan berjalan sendirian jam segini. Tapi di sini terasa aman. Saat mengunjungi kantor saya, reaksi mereka juga mengharukan. Jadi ini orang tua Claire, anak Anda sangat rajin, sapa rekan-rekan saya. Pak Surya juga memuji. Claire adalah aset berharga bagi tim kami. Melihat lingkungan kerja saya, mereka pun tenang. Anak kita bekerja di tempat yang baik. Saat jam makan siang, kami bersama rekan kerja makan sop buntut. Mereka takjub, rasanya sedalam ini ya. Saat Joni bertanya apa pendapat mereka tentang makanan Indonesia, mereka menjawab, sangat enak. Kami paham sekarang mengapa Claire begitu mencintainya. Pengalaman karaoke juga spesial. Jadi ini tempat karaoke ya, kata mereka yang merasa hal itu baru. Mereka menyanyikan lagu Prancis, dan saat saya menyanyikan lagu populer Indonesia, mereka tertawa. Claire benar-benar sudah jadi orang lokal. Mereka juga menikmati kunjungan ke pasar tradisional. Sambil makan lumpia segar dan kue-kue pasar, mereka takjub. Makanan ini enak sekali. Melihat pedagang yang ramah bertanya, dari mana Pak Bu? Mereka tersentuh. Orang Indonesia benar-benar baik. Setelah semua pengalaman itu, saya merasa pandangan orang tua saya perlahan berubah. Claire, sekarang setelah melihat hidupmu di Indonesia, kami tenang, kata ayah. Awalnya kami khawatir, tapi melihatmu di tempat yang baik melakukan apa yang kamu suka, kami sangat bahagia. Ibu menambahkan, ibu tidak tahu tinggal di Indonesia seindah ini. Aman, orangnya baik, dan makanannya enak. Dan tiba-tiba ibu berkata, kami juga ingin tinggal di sini. Saya terkejut. Kami datang untuk menjenguk, tapi sekarang kami yang ingin pindah ke sini, kata ayah sambil tertawa. Mereka membandingkan proses birokrasi yang lambat di Prancis, biaya hidup yang tinggi, dan isu keamanan. Bagi mereka, kualitas hidup di Indonesia terasa lebih tinggi. Saya menjelaskan tentang visa izin tinggal terbatas untuk lansia pensiunan. Jika usia sudah cukup dan punya pensiun dari Prancis, bisa melamar, kata saya. Mendengar itu, mereka tertarik. Benarkah kami bisa? Tanya ayah terkejut. Uang pensiun mereka cukup untuk syarat tersebut. Kalau tinggal di sini, transportasi terjangkau, dan yang penting, aman. Pasti menyenangkan, kata ibu. Saya melihat mereka berpikir serius. Jika kita jual apartemen di Paris, kita bisa beli rumah bagus di sini, kata ayah sambil berhitung. Bagus mencari rumah tenang di pinggiran seperti di Bogor atau Bandung, timpal ibu. Saat orang tua saya berkata, Claire, kami serius. Kami akan pindah ke Indonesia. Saya hampir tidak percaya. Benarkah, Pama? Tanya saya. Mereka menjawab, mantap. Setelah beberapa hari di sini, kami yakin. Di sini kami ingin menghabiskan masa tua. Sekembalinya ke Prancis, mereka mulai mengurus kepindahan.
menjual apartemen di Paris dan mulai mencari rumah di daerah yang sejuk dekat Jakarta. Sambil menyiapkan dokumen visa, mereka berkata senang. Tahun depan, kami sudah tinggal di Indonesia. Yang lebih mengejutkan, adik saya, Juliet, juga mulai tertarik pada Indonesia. Setelah melihat foto dan video, dia berkata, "Kak, saya juga mau ke Indonesia." Dia terutama terobsesi dengan musik Indonesia dan beberapa filmnya. Dia bertanya, "Bisakah saya belajar bahasa Indonesia di universitas di sana?" Juliet berkata sambil tertawa, "Kak, gara-gara kamu, seluruh keluarga kita jadi fans Indonesia." Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Kepergian saya ke Indonesia sendirian telah mengubah hidup seluruh keluarga saya. Sekarang, orang tua saya bersiap pindah dan adik saya bersiap belajar di sini. Dan saya, serta Joni, kami juga sudah mulai menjalin hubungan asmara. Seluruh keluarga kami akan memulai hidup baru di Indonesia. Jika memikirkannya, ini seperti keajaiban dan saya sangat bersyukur. Setiap kali orang tua saya berkata, "Berkat anak kami memulai hidup baru di Indonesia." Saya merasa bangga. Siapa yang mengira bahwa festival makanan di universitas bisa membawa perubahan sebesar ini? Hidup memang tidak terduga. Saya juga terus berkembang dalam pekerjaan. Kesuksesan proyek pasar Prancis membuka jalan bagi promosi saya. Sekarang saya mengelola strategi pemasaran untuk seluruh Eropa. Sejak magang sampai sekarang, perkembanganmu luar biasa, puji Pak Surya. Hubungan saya dengan Joni juga semakin dalam. Tidak menyangka kita akan jadian, kata saya padanya. Dia tersenyum. Sejak pertama melihatmu, saya tahu kamu spesial. Dia sangat membantu penyesuaian saya di Indonesia. Dan kini dia adalah orang terpenting dalam hidup saya. Setiap akhir pekan, kami menjelajahi Indonesia bersama. Kami pergi ke Bali, Yogyakarta, hingga Labuan Bajo, merasakan keunikan tiap daerah. Saat mencicipi makanan tradisional di pelosok daerah, saya berpikir, inilah inti dari kuliner Indonesia. Suatu hari, orang tua Joni ingin bertemu saya. Katanya, anak kami punya pacar orang Perancis. Kami ingin kenal, kata mereka. Saya gugup di pertemuan pertama, namun mereka menyambut saya dengan hangat. Bahasa Indonesiamu jago sekali, hebat, puji Ibu Joni. Pengalaman makan bersama keluarga Joni sangat spesial. Duduk di meja makan bersama keluarga Indonesia, kenyataan itu membuat saya sangat bahagia. Saya merasa telah benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.